Ketika banyak pejabat memilih duduk manis di balik meja, Deddy Mulyadi justru turun ke lapangan. Pernah lihat video beliau masuk ke got demi membersihkan lingkungan? Ya, itu benar-benar terjadi. Suatu hari, saat sidak ke pemukiman warga, ia melihat drainase tersumbat. Tanpa ragu, ia langsung turun, mengangkat lumpur, dan memastikan air mengalir kembali. Tidak hanya itu, ia juga membongkar kawasan wisata ilegal yang merusak lingkungan. Ketika ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan merusak alam, Deddy tidak segan turun tangan dan memastikan keadilan ditegakkan. Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Oleh karena itu, dari dahulu kala memang kita tidak bisa menepis bahwa Jakarta adalah kiblat dan epicentrum politik dari segala-galanya. Tapi per hari ini, melihat Kang Deddy Mulyadi dengan segala manuver, tingkah pola dan perilakunya, harus kita akui Kang Deddy mengubah bagaimana Jakarta tidak lagi menjadi kiblat politik secara nasional, tapi pindah ke Jawa Barat dengan manuver-manuver yang ada. KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Politikus itu di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya panggilnya raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja, dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai sampai ke juga Golkar, ya? sampai ke Golkar, sampai ke partai. Deddy ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi gubernur gitu di 2025 ya menjabat ya. Jadi memang sudah sejak awal dia ya membangun status rajanya ini gitu ya. Dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Dan siapa Cak mentornya Cak? Ade Komarudin, senior ya, senior politikus Golkar senior gitu ya. Memang Ade Komarudin atau Akom itu membawa Deddy Mulyadi ketika dulu Deddy Mulyadi di HMI, Himpunan Mahasiswa HMI Connection ya. HMI Connection. Siap Sama-sama Kanda. dari Purwakarta, Kanda. Yakuza. Kadang dipanggil raja, kadang dipanggil Kanda. Bukan Yakuza nih. Yakin usaha sampai. Yakuza tuh di tempat lain. Oh iya. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan, visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu, gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan, dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku, dan kita masih di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader, yang nggak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader nggak mau dibantah, begitu dibantah dikirain buzzer itu. Bagaimana percakapan bisa muncul? Secara perlahan banyak pihak yang mengatakan kiblat politik itu tak lagi di Jakarta, tapi kemudian berubah kiblatnya, yaitu pindah ke Jawa Barat. Dulu memang harus kita akui, ketika bicara tentang epicentrum, ketika bicara tentang parameter politik, maka jawabannya adalah Jakarta. Kenapa Jakarta selalu dijadikan sebagai rujukan dan kiblat politik? Ya karena memang aspeknya dua hal. Pertama, Jakarta itu adalah ibu kota negara dan ada di pusat, yang saya kira semua spotlight pembicaraan tentang politik mengacu kepada Jakarta. Nah yang kedua, secara prinsip tentu tidak bisa dilepaskan karena
gubernur yang ada di Jakarta adalah mereka yang perilaku, tindakan, dan manuver-manuver politiknya selalu menjadi rujukan, selalu menjadi referensi, dan selalu menjadi pergunjingan. Semua gubernur Jakarta itu selalu dijadikan sebagai pergunjingan oleh seluruh daerah di Indonesia tanpa menafikan yang lain. Kalau kita cek satu persatu, Jakarta semakin kuat dijadikan sebagai kiblat politik itu memang terutama ketika Jokowi jadi gubernur, kemudian dilanjutkan oleh Ahok, dan kemudian digantikan oleh Anies Baswedan. Bahkan saya ingat satu persatu, ketika Jokowi terpilih sebagai gubernur Jakarta saat itu, memang publik selalu mengaitkan bahwa Jokowi adalah sebagai sosok yang sangat mungkin akan menjadi pemimpin, akan menjadi presiden Republik Indonesia. Dan terbukti setelah Jokowi jadi gubernur Jakarta, sekalipun tidak genap 5 tahun, mencalonkan diri sebagai calon presiden dan memenangkan pertarungan. Dan bahkan fenomena Jokowi itu tentu tidak terlepas dari belusukan, tidak terlepas dari bagaimana gaya komunikasi politik Jokowi yang dinilai ini agak berbeda dengan kebanyakan orang, bertemu langsung dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah, datang ke pasar, datang ke gorong-gorong, dan seterusnya. Jokowi menjadi perbincangan dan sukses menjadi presiden. Tidak berhenti di situ, ketika Jokowi jadi presiden, Ahok yang jadi gubernur Jakarta. Manuver-manuver politik Ahok yang belak-belakan dan bahkan tanpa kompromi, itu juga menjadi bergunjingan bahwa Ahok itu adalah sebagai gubernur yang sangat layak untuk diperhitungkan sebagai calon pemimpin nasional. Dan bahkan dalam banyak hal apa yang dilakukan oleh Ahok itu kan menjadi pergunjingan, menjadi referensi oleh banyak kalangan di seluruh Indonesia. Bahkan Ahok ketika tak lagi jadi gubernur digantikan oleh Anies Baswedan, Anies sering disebut sebagai gubernur rasa pilpres, ataupun Anies sering disebut sebagai gubernur rasa presiden, karena Anies dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, punya pergaulan yang cukup luar biasa dan bisa disetarakan dengan kapasitas seorang presiden. Jadi hal-hal inilah yang sepertinya membuat kenapa dulu Jakarta selalu dijadikan sebagai epicentrum dan kiblat politik nasional, karena memang gubernur-gubernur yang terpilih adalah mereka yang dikaitkan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Artinya ada kecenderungan siapapun yang jadi gubernur Jakarta itu diproyeksikan dan seringkali dikait-kaitkan dengan calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Tentu itu tidak terlepas dari manuver, kebijakan, dan perilaku-perilaku yang telah dibuat oleh para gubernur Jakarta. Tapi harus kita akui, ketika pilkada serentak dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, secara perlahan kiblat politik itu bukan di Jakarta lagi. Ini secara perlahan kiblat politik itu mengarah ke Jawa Barat. Kenapa mengarah ke Jawa Barat? Ya tentu tidak terlepas dari gubernur yang ada di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang dinilai bagaimana manuver-manuver, tindakan dan kebijakan politiknya itu selalu memantik perdebatan, selalu membetot perhatian, dan yang paling penting selalu menjadi pergunjingan. Dan memang harus kita akui, dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang lain, khususnya pada level gubernur, memang Deddy Mulyadi itu membuat manuver-manuver politik yang cenderung tidak biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kan selalu membetot perhatian karena dinilai memberikan satu sentuhan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak biasa, tentu sebagai upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai, khususnya yang ada di Jawa Barat. Saya kira banyak kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang saya kira diapresiasi oleh publik, plus juga banyak yang dikritik dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Tapi terlepas dari itu, mari kita cek satu persatu. Misalnya ketika Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak nakal ke Barak, itu kan adalah yang kemudian protes dan mengkritik, itu dianggap sebagai bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan kenakalan yang ada di Jawa Barat. Tapi Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan itu sebagai eksperimen. Anak-anak muda yang nakal itu kemudian dikirim ke Barak, dan nyatanya pengakuan dari sejumlah siswa yang dikirim ke Barak, mereka berubah secara total, tak lagi nakal dan tidak lagi ugal-ugalan. Sekalipun memang ada perdebatan, Barak itu bukan jawaban dari segala-galanya, tapi ini adalah satu eksperimen yang saya kira sudah membetot perhatian dan menjadi diskursus publik. Dan bahkan di berbagai tempat banyak pihak yang ingin melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tidak berhenti di situ. Deddy Mulyadi misalnya juga bicara tentang Satgas anti premanisme, karena premanisme itu cukup merisaukan, karena premanisme itu dianggap menghambat laju investasi dan menganggap persoalan ekonomi itu terganggu akibat dari aksi para premanisme. Wajar kalau kemudian ketika KDM bikin dan bicara tentang Satgas anti premanisme, banyak pihak yang mengapresiasi, meski banyak juga pihak yang sebenarnya tidak setuju karena itu bukan solusi dari segala-galanya. Kang Deddy Mulyadi juga misalnya melarang untuk meminta sumbangan di jalan, terutama sumbangan untuk mendirikan tempat ibadah dan seterusnya, termasuk juga melarang wisuda untuk anak SD dan sampai anak SMA misalnya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang menurut saya dalam banyak hal
selalu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi referensi. Tidak berhenti di situ, Kang Deddy ini kan cukup aktif bagaimana melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat, terjun ke pasar, menyelesaikan persoalan secara langsung, bertemu dengan masyarakat yang digusur misalnya, ataupun juga melakukan aktivitas secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di bawah, dan yang paling penting itu diekspos dan disampaikan secara terbuka melalui media sosialnya. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang secara perlahan memang Kang Deddy Mulyadi harus kita akui per hari ini adalah sebagai kepala daerah yang selalu menjadi rujukan, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan. Tentu tidak terlepas dari pro dan kontranya. Oleh karena itu, dalam konteks itulah kemudian orang tak lagi bicara tentang Jakarta. Orang tak lagi bicara tentang siapa gubernur Jakarta yang melakukan manuver-manuver yang sebenarnya secara prinsip, secara penting juga penting. Misalnya gubernur Jakarta, Pramono Anung, saya kira memang kebijakannya dalam banyak hal juga layak diapresiasi. Pramono Anung misalnya membuka perpustakaan hingga malam, kalau tidak salah sampai jam 10 malam. Bikin persoalan-persoalan seperti kenakalan remaja ya, dengan cara bersolawat misalnya, ataupun diselesaikan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan tradisi dan keagamaan. Itu juga adalah hal-hal yang bagus. Tapi karena resonansi, tapi karena ekspos yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta tidak semasif dan tidak seagresif yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, wajar kalau kemudian secara perlahan per hari ini satu-satunya kepala daerah yang selalu menjadi pergunjingan, tak ada hari tanpa Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah bagaimana kita ingin mengatakan manuver, tindakan, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu memang selalu menjadi rujukan. Bahkan kita menyaksikan perdebatan-perdebatan di media sosial, kan banyak sekali lelucon-lelucon, ataupun misalnya keinginan-keinginan. Banyak sekali daerah-daerah itu yang ingin supaya kepala daerah mereka itu ditukar dengan Kang Deddy Mulyadi yang dinilai punya inovasi yang cukup bagus, terutama menyelesaikan anak-anak muda yang nakal, anak-anak sekolah yang nakal dan dikirim ke barak. Itulah karena itu saya menjadi penting sebenarnya untuk bicara ini. Artinya apa? Di tengah industri politik yang cukup luar biasa, medsos yang cukup luar biasa, tentu kepala daerah ini secara perlahan mestinya mampu berlomba-lomba bikin inovasi, bikin gebrakan-gebrakan yang secara perlahan mereka itu akan menjadi rujukan. Nggak peduli Jakarta, nggak peduli tempat lain, nggak peduli itu Jawa Barat. Sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu menyentuh persoalan rakyat, sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat secara umum, disitulah kemudian kiblat politik akan berubah secara signifikan. Oleh karena itu, dari dahulu kala memang kita tidak bisa menepis bahwa Jakarta adalah kiblat dan epicentrum politik dari segala galanya. Tapi per hari ini melihat Kang Deddy Mulyadi dengan segala manuver, tingkah pola dan perilakunya, harus kita akui Kang Deddy mengubah bagaimana Jakarta tidak lagi menjadi kiblat politik secara nasional, tapi pindah ke Jawa Barat dengan manuver-manuver yang ada. Lalu apa yang akan terjadi di kemudian hari? Ya kita tunggu. Apakah yang dilakukan oleh Kang Deddy ini konsisten selama 5 tahun, ataukah hanya gebrakan di awal-awal ketika Kang Deddy menjadi sebagai gubernur di Jawa Barat? Karena menjaga stamina politik, menjaga konsistensi politik, terutama mengekspos semua kegiatan-kegiatan yang pro dengan rakyat, itu bukan perkara gampang. Ya, jadi Tempo ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos, dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, ya, populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat, dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Deddy, ya satu, dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Deddy. Misalnya, ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah, ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya, yaitu tidak dalam jangka panjang. Gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Yang ini? Ya, Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya, maju dalam Pilgub Jakarta, naik SMK, ya. Terus habis itu, setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Ya, banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu. Gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu, tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi
dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sebenarnya sama saja, sama-sama media darling. Tapi penyebab mereka menjadi media darling itu berbeda. Kalau Bapak Jokowi dulu menjadi media darling karena dia terkesan merakyat. Kemudian dia masuk ke gorong-gorong. Tapi masuk ke gorong-gorongnya hanya menengok. Berbeda dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu menjadi media darling yang pertama karena kebijakan dia yang populis dan pro rakyat. Contohnya yaitu melarang wisuda yang bermewah-mewahan. Kemudian melarang study tour. Yang berikutnya adalah jalan kaki ke sekolah dan masih banyak lain. Walaupun kebijakannya itu kontroversial. Kemudian dari kapasitas mereka berdua banyak sekali perbedaan. Contohnya ketika Bapak Jokowi ditanya oleh seorang wartawan, jawabannya pendek-pendek dan terkesan seperti tidak menguasai permasalahan. Berbeda dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya selalu lugas dan rinci. Kenapa Deddy Mulyadi bisa seperti itu? Karena beliau sering berkeliling melihat keadaan yang sebenarnya masyarakat di bawah.